Pace bene, kita mau bahas sedikit tentang Panji Gumilang, agama yang dinista, penistaan agama, dan proteksi yang salah sasaran. Saya pikir ini tiga kata kunci yang menarik untuk didekati, sekalian untuk melihat sesuatu untuk dipelajari di sana, ya. Saya tidak tahu seberapa viral berita tentang Bapak Panji Gumilang ini yang memimpin satu pondok pesantren yang di sana dirayakan iman dengan cara yang berbeda dari yang biasanya. Cara yang berbeda ini dianggap menyimpang dan penyimpangan ini dianggap sebagai penistaan agama. Dan penistaan agama ini dilaporkan, tindakan yang dilakukan di pondok pesantren ini dilaporkan dan dijatuhi hukuman, begitu ya, dan dibawa ke ranah hukum, begitulah. Dan ini saya pikir menjadi sebuah proteksi yang bisa saja menjadi berlebihan. Nah, di mana letak berlebihannya? Saya membayangkan itu seperti anak bayi yang sangat disayang orang tuanya, ya. Sampai orang tuanya menjaga anak ini berlebihan. Kalau datang hujan, tidak dibiarkan main hujan. Kalau datang terik matahari dipaksa masuk ke rumah. Kalau main tanah langsung dicuci tangannya supaya bersih, supaya aman, katanya. Yang pada akhirnya bayi ini bertumbuh menjadi besar, daya imunnya lemah, tidak latihan terhadap kesulitan terhadap tantangan, begitu ya. Nah, menarik sekali mengamati hal ini. Di kekristenan sudah banyak hal ini terjadi. Ketika ada praktek-praktek agama orang Kristen aneh-aneh muncul di mana-mana, tidak ada laporan tindakan penistaan agama secara segera, begitulah, impulsif dari sesama orang Kristen. Tidak ada dalam arti secara general, ya, bahwa ini bisa saja dilaporkan, ada saja itu. Misalnya kemarin itu, ya, ada yang tentang anjing dan pemberkatan itu, bahwa itu menjadi bahan pergunjingan, ya, tetapi sampai ke ranah hukum, sejauh saya tahu tidak sampai ke ranah hukum. Syukurlah, karena orang bisa belajar banyak dari sana. Bagaimana selanjutnya ini? Apakah ini praktek yang tepat atau tidak? Sekali lagi, itu adalah bagian dari dinamika beriman. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang ini bukan sesuatu yang baru. Oke, apa yang dia buat? Misalnya dengan mengucapkan Havenu Shalom Aleihim, sebenarnya sama saja artinya dengan Assalamualaikum, kan begitu, ya. Tetapi Assalamualaikum dari bahasa Semit yang lebih modern, bahasa Arab. Bahasa Semit yang lebih tua, Hebrew, memakai kata Aleihim, Shalom, Assalam, salam, salim. Biasa dalam bahasa Ibrani kuno vokalnya kadang berganti-ganti juga, tetapi salam, salim, assalam, ashalom, shalom kemudian banyak dipakai. Damai bagimu. Tapi ini menjadi persoalan. Sama halnya dengan penggunaan kata Allah itu, ya. Nggak bisa lah, itu kan punya Islam, itu nggak bisa dipakai Kristen. Kan aneh jadinya. Karena ini persoalan agama, bukan persoalan bahasa. Tapi perlu untuk pelajaran sebenarnya, membuka panorama orang lebih luas. Tetapi proses belajar ini menjadi terhampang karena hukum penistaan agama itu yang saya duga berpotensi dipakai secara keliru. Bahwa perlu dijaga, saya pikir perlu. Karena memang ada juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang bisa mengaburkan pemahaman orang pada yang asli. Tetapi apa yang asli? Begitu, ya. Pencarian mana? Apa yang lebih utama? Caranya tetap asli atau esensinya tetap asli? Nah, saya duga harus saya katakan kekristenan yang sudah lebih awal bermasalah dengan ini sudah mengalami lebih banyak persoalan tentang ini dan tidak dengan segera impulsif lagi memakai
terminologi penistaan agama terhadap penyimpangan-penyimpangan. Karena memang istilah menyimpang dalam dirinya sudah terkesan salah, tetapi cara yang berbeda bisa juga membuka panorama orang tentang praktek orang beriman. Praktek beriman orang-orang. Kan begitu ya. Misalnya di gereja Katolik kan ada misa tradisional, menyambut dengan lidah atau dengan tangan, ada perdebatan. Kita tidak berhenti pada perdebatan itu. Tetapi dalam perdebatan itu muncul refleksi-refleksi. Dan ini yang penting. Mengapa menjadi persoalan menyambut dengan tangan atau dengan lidah? Soal sikap batin. Akhirnya orang sampai pada nilai yang paling penting ini. Sikap batin dalam menyambut. Akan tetap ada orang menyambut dengan mulut, menyambut dengan tangannya langsung. Tetapi entah dengan tangan, entah dengan mulut, orang akan tersadar ternyata penting menyambut dengan hati. Refleksinya sampai ke sana, bukan malah hukum berhenti soal hukum dan hukum menjadi yang lebih utama daripada nilai. Itu menjadi persoalan. Hukum di sini lebih pada hukum apa ya? Pengaturan hal-hal praktis. Dan nilai yang saya maksud adalah esensi dari sebuah tindakan. Yang paling unoknya, intinya, begitu ya, yang paling penting. Nah, yang dilakukan Bapak Panji Gumilang ini adalah bagian dari dinamika beriman. Oke? Apakah itu terbilang penistaan agama? Tergantung, karena ini bukan menyangkut agama Kristen, maka kita tidak bahas lebih banyak tentang ini. Tetapi mau saya katakan, proteksi tentang praktek agama secara keliru, proteksi yang keliru ini bisa membuat orang beriman tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Karena yang dijaga keasliannya bukan lagi nilai yang mau dia ditawarkan oleh agama itu, tetapi kemasan. Meski antara kemasan dan nilai bisa saja melekat sedemikian rupa, sehingga memang harus dijaga. Tetapi penjagaan yang keliru bisa membuat seperti bayi tadi menjadi rentan, vulnerable, sangat gampang terluka. Dan tidak mengalami proses pertumbuhan. Masalahnya adalah bagaimana supaya pertumbuhan ini tetap berlangsung tanpa mengaburkan nilai luhur yang dibawa oleh ajaran agama itu. Maka proteksi tetap perlu. Kita juga tidak bisa biarkan anak bermain sampai dia cacingan, atau dia kena hujan sampai dia sakit kepala, menggigil, dan atau kepanasan sampai dia demam atau macam-macam, dehidrasi. Tidak sampai pada level itu, tetapi menjaga dengan tetap membiarkan anak ini memiliki pengalaman lebih banyak. Sebagai analogi itu. Faccio bene.